Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan sang satria piningit alias bocah Angon, ataupun tentang sejati nek sang satria piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa Abah pun mengiringi doa-doa untuk para pemirsa konten Abah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, senantiasa melimpahkan karunia nikmat yang begitu luas kepada kita, dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan jalan hidup mencari penghidupan kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita dimanapun kita berada. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir, yang sudah memberikan dukungan partisipasinya ya dalam like, share, and subscribe, serta saran-saran, pendapat-pendapat, dan komentar-komentar yang diberikan kepada konten Abah. Mudah-mudahan ya setelah Abah lihat, Abah baca, ya Abah bisa introspeksi, Abah bisa calling down untuk memperbaiki daripada apa yang harus Abah perbaiki untuk demi kualitas atau mutu konten Abah yang Abah sajikan kepada pemirsa YouTube konten Abah dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan puas akan penyajian yang Abah sajikan. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa YouTube konten Abah dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana Abah akan mengambil sebuah judul, siapakah sejatinya sang satria piningit itu? Siapakah sejatinya sang satria piningit itu? Nah, para pemirsa konten Abah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Abah akan menyampaikan sebuah pembahasan, yaitu rahasia nama di balik nama itu. Rahasia panggilan di balik panggilan itu. Rahasia sebutan di balik rahasia sebutan itu. Sebenarnya sang satria piningit itu siapa? Ya. Kenapa hal ini penting sekali Abah sampaikan dalam sebuah sajian konten? Karena Abah melihat dan membaca dari berbagai macam media ya, ataupun komentar ya, ataupun literatur dan sebagainya
yang itu merupakan sebuah karya rasa dan cipta manusia. Ternyata sebutan Sang Satria Piningit alias Budak Angon alias Sang Kinasih alias Pemuda Panggembala alias Pemuda Berjanggut alias Ki Santang alias Abdullah alias Singa Allah alias Satria Pandita dan lain-lainnya tidak Abah sebutkan, itu belum menemukan titik hasil yang sebenarnya sejatine Sang Satria Piningit itu siapa. Ya, sopo wong ne yang asli dan benar, sopo wong ne jenengannya siapa. Satria Piningit yang asli itu siapa? Saha aduh Satria Piningit saha ya namina. Coba Mang Ukat sebelah kidul saha ya, atau Mas Kiswanto sebelah kaler atau sebelah wetan saha jenengane Satria Piningit. Wong Jawa ya sapa. Wong Sumatera siapa arane, wong Kalimantan, wong Sulawesi, wong Papua, wong NTT, NTB, Bali ya. Siapa Satria Piningit itu? Toh yang ada adalah sebutan-sebutan secara universal umum. Dan itu hanya sekedar siloka dan kiasan. Sebenarnya siapa Sang Satria Piningit itu? Nah, inilah yang menjadi bahan kajian kita. Ya. Karena selama ini yang sering kita lakukan sebuah kajian daripada pencarian akan sejatinya Sang Satria Piningit itu siapa, itu hanya sekedar dikorelasikan dengan apa yang menjadi sebuah bentuk pengalaman hidupnya, peristiwa hidupnya, pembelajaran hidupnya. Tetapi karena memang ini adalah manusia yang Allah pingit, yang Allah masih sembunyikan, ya, dan ini sudah ada di tengah-tengah kita, namun belum sampai ketahuan oleh banyaknya manusia, ya, baru ada saja di tengah-tengah kita, tapi belum ketahuan siapa orangnya. Nah, ini salah satunya, ya. Di sini Abah mengajak berdiskusi kepada para pemirsa konten Abah yang hadir, ya, menyimak. Monggo silahkan menuangkan pendapat daripada pandangan-pandangan masing-masing yang memang itu merupakan suatu bentuk, ya, suatu bentuk keyakinan serta kesimpulan bahwa Sang Satria Piningit itu begini dan begitu. Monggo silahkan, ya. Abah setelah melihat beberapa kajian-kajian tentang Satria Piningit, ada yang dikorelasikan bahwasanya Sang Satria Piningit itu adalah Imam Mahdi. Ya. Namun di sini Abah tidak mengatakan bahwa Satria Piningit adalah Imam Mahdi, tetapi Abah menyampaikan bahwa ciri-ciri daripada Satria Piningit menuju sebutan Imam Mahdi itu hampir
menyamai peristiwa-peristiwa apa yang digambarkan tentang Imam Mahdi. Pertama, beliau tidak mengerti bahasa Arab. Imam Mahdi itu tidak mengerti, tidak bisa berbahasa Arab. Terkecuali kalau Allah berikan hidayah, Allah bentuk dalam satu hari itu, satu malam itu. Yang dimana secara keajaiban bahwasanya beliau memiliki suatu kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Itu dari segi bahasa. Ya. Dan beliau tidak mau dibaiat. Karena apa? Karena memang beliau pun tidak merasa, tidak tahu. Gitu. Manusia ini tidak tahu untuk jadi Imam Mahdi. Yang kedua adalah bahwasanya dipanggil sebagai Abdullah, sebutan Abdullah, hamba Allah. Ya. Nah, di sini sebutan-sebutan itu merupakan bentuk banyak daripada tafsiran-tafsiran para ulama itu menjadi hilafiyah. Ya. Ada yang diartikan sebagai sebutan Ahmad atau Muhammad itu hanya dilarikan kepada pengertian konotasi, tidak makna sebenarnya. Artinya di sini memiliki makna hanya terpuji apa? Akhlaknya manusia itu. Gitu. Tetapi kalau diartikan secara denotasi, ya Ahmad atau Muhammad namanya. Gitu. Nah, disinilah terjadi suatu bentuk bedanya pandangan daripada beberapa ulama. Jadi hilafiyah namanya. Gitu. Sedangkan Ahmad itu terpuji apanya? Dari segala perangai kehidupannya. Akhlaknya bagus, perkataannya juga bagus, ya. Pakaiannya juga bagus, serba sopan, santun, rapi, dan sebagainya bersih. Nah itu. Ya. Tapi karena beliau ini adalah manusia biasa yang memang Allah pilih dan Allah tentukan ya kelebihan-kelebihan daripada manusia lain di zaman akhir. Inilah karunia karomah yang Allah berikan kepada seorang Satria Piningit ataupun Imam Mahdi. Itu. Ya, di mana Satria Piningit pun beliau adalah seorang wali Allah tingkat pertama, yaitu waliullah Qutubul Gaus Jami Al-Fardi, raja walinya, rajanya para wali, pemimpin para makhluk alus, golongan kudus, golongan suci tuh di zaman akhir. Tuh, ya. Ini Satria Piningit. Ya. Beliau memiliki prajurit tentara makhluk halus. Berperang tanpa prajurit. Ya orang prajuritnya nggak kelihatan. Ya jelas tanpa prajurit. Kalau dilihat oleh manusia. Karena apa? Karena nggak kelihatan. Karena prajuritnya adalah merupakan makhluk halus. Dari golongan kudus. Al-Kudus. Suci. Golongan suci. Yang suci. Atau yang disucikan oleh Allah tuh begitu. Makanya Abah sangat menitip pesan kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada, tanpa ada unsur paksaan, tapi ini gambaran zaman menuju akhir, di mana kehidupan manusia yang telah digambarkan dalam hadis-hadis Rasul, bahwasanya zaman akhir itu akan begini dan begini dan begini, maka dibutuhkanlah yang dikata apa? Penyucian diri agar manusia bisa selamat menuju masuk ke surganya Allah.
itu. Ya tentu dengan harapan kita ingin mendapatkan mardotillah, ya, keridhaan Allah, rahmat Allah, dan maghfirah, ampunan Allah. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, penyajian topik sekarang ini adalah sebenarnya siapa jati diri sang satria piningit itu. Bukan sejatinya ing manungsa, ya, bukan, tapi sejati diri manusia. Satria piningit itu siapa wong orangnya atau manusianya, ya. Monggo silakan yang punya penjabaran, penjelasan atau pandangan-pandangan lain, silakan berkomentar di kolom komentar Abah yang agar bisa disaksikan semuanya dan semuanya bisa berpendapat, ya. Yang penting satu, kita menjaga etika untuk tidak menyinggung perasaan orang. Oke, silakan monggo. Sekali lagi Abah ucapkan selamat malam, ya, menjelang pagi. Ya, mudah-mudahan konten yang Abah sajikan ini bisa bermanfaat, ya, berguna buat penambahan wawasan dan kajian-kajian kita. Oke, para pemirsa, apabila penyampaian konten ini ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, ya, Abah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebih akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.